Speknya juga cukup menarik. Menurut kami ini bisa menjadi penantang serius kalau masuk Indonesia. Cocok nih untuk menghadang BYD Seal di Indonesia. Dan in term of kecanggihan, mobil ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan BYD Seal. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan NOA atau Navigate on Autopilot. Karena mobil ini sudah disupport dengan... Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Sekarang kami sedang berada di booth-nya Nissan. Yes, meskipun kami di Auto Shanghai, pameran terbesar di China dan sekarang dunia, kami tetap review mobil Jepang. Karena menurut kami, Nissan memiliki potensi yang sangat luar biasa di China dan juga di global. Dan mungkin di Indonesia juga. Karena mereka sebenarnya menjadi yang pertama di dunia loh ya, nggak cuma China, untuk urusan elektrifikasi. Sayang aja tidak di-develop dengan baik, ada mismanagement. Tapi menurut kami ini sekarangnya Nissan untuk bangkit dengan Nissan yang ada di sebelah kami ini. Yes, untuk market China, ini adalah Nissan N7. Memang, kenapa tidak yang Nissan Micra atau Nissan Leaf terbaru gitu ya? Karena Nissan juara banget atau jago banget untuk jualan sedan di China. Terbukti, Nissan Almera atau Nissan Sunny di sini, itu penjualannya sempat menjadi line up mobil terlaris di China, meskipun pada bensin gitu. Makanya, yang masuk ke sini duluan adalah yang varian sedan. Tapi tenang, meskipun tampilan canggih dan segala macam, masih banyak desain Q yang sama dengan lineup Nissan terbaru lainnya. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Nissan N7 EV. So ini dia Nissan N7, kita bisa lihat ya ini desainnya sudah Nissan terbaru. Yang mana dia lampunya berlapis dan atasnya nyambung kanan ke kiri. Meskipun memang kayak sekarang kok jadi kayak agak mobil Cina ya. Sebenarnya tapi sudah generik bahasa desainnya Nissan yang terbaru. Yang mana Nissan Leaf dan juga Nissan Micra EV terbaru kan desainnya juga seperti ini gitu ya. Dia keren ya, sudah ada disematkan sensor-sensor, ada radar di bagian bawah. Overall desainnya seperti ini. Kalau CVTs gimana, suka atau enggak? Kalau kami sih ya suka-suka aja. Mas, tapi memang tidak terlalu ada ciri khas desain Nissan-nya. Harusnya bisa mendevelop dari V-Motion Grille-nya gitu ya. Ini dia sudah pakai radar juga di sini. Tapi memang dia tidak ada LiDAR ya. Belum ada LiDAR di sini. Spionnya seperti ini, tajam ya. Dia ada logonya, Nissan N7 di emboss. Velgnya ada beberapa pilihan. Ada yang seperti ini. Dengan kaliper merah nih versi yang lebih sporty-nya. Nanti kami menjelaskan speknya lebih mantap lagi. Dia konfigurasinya dia di 225 45 R19 D19 inci. Pintunya dia sudah flush door handle seperti ini. Ini interiornya. Nanti later on kita akan bahas tentang interiornya lagi. Nah, ini desain overallnya. Overall sih dia sebenarnya kayak desain sedan yang mana ini ada kayak pilar D-nya lagi untuk membuat terang pada mobil dan terasa lebih premium gitu. Nah, ini ada lampunya yang bisa ada animasinya, keren banget dari belakang ya. Dan logo Nissan-nya tidak di emboss di sini tapi melainkan tulisan yang dibikin 3D gitu ya. Nah, ini bagasinya. Kapasitas bagasinya lumayan besar. Dia dalam ya, tipikal sedan tapi memang potongannya hanya segini saja nih guys. Gitu, tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tidak. Memang namanya sedan tidak terlalu vertikal tapi sudah full tailgate. Dan lihat sennya. Keren ya. Bagus, dia ada animasinya. Dan kita coba masuk ke baris 2-nya. Selega apa sih mobil sedan ini? Dia sudah kayak coupe ya, jadi frameless, tapi sayang kacanya tidak all the way ke bawah. Tuh mentok di sini aja. Dan ini yang bikin bingung nih. Kami paling kurang suka sama mobil di China ini ya. Kenapa Jepang ikutan ya? Toyota aja nggak ikutan gitu ya. Door trimnya ada ambient light, sudah pakai kulit. Ini kursi depannya keren banget. Belakangnya kursi juga udah premium banget terasa. Dia sudah 3 headrest, ada armrest, ada 2 cup holder, panoramic roof, bukan sunroof ya, panoramic roof. Dan kalau lihat legroom kami, tinggi kami 176 cm, depan orangnya tinggi banget. Tinggi, ini ada sekitar 13 jari, tapi memang rumahnya dia baterai agak tinggi sehingga kaki kami tidak benar-benar tertopang dengan sangat baik gitu ya. Ada AC di belakang. Ada USB-C, ada AC. Dan untuk buka pintu dia pakai tombol nih. Nah, oke, ini dia desain interiornya depan. Keren banget ya.
Tapi memang harus kami akui agak terlalu generik mobil China nih. Setirnya, aduh, terus juga tempat DMS-nya kami kecewa, harusnya bisa di sana ya. Tapi di sini nanti kan kalau kita belokin setir, ya gini aja baru segini udah ke alang. Tuh. 10 meter, dia kita bisa atur dari sini. Untuk adasnya di bagian sini, untuk pengaturan. Tapi dia bukan di tombol ya, jadi capacitive touch. Ini T-mode, ini untuk adasnya. ProPilot, ini pengaturan layar HDR-nya. Tuh, volume, apa segala macam. Pengaturan semua udah lengkap. Dan tipikal mobil asal China ya. Ada points comment. Tipikal mobil asal China tapi ya. Semua pengaturan spion tidak ada di sini. Spionnya pun apa untuk menguji ada masih. Tapi untuk membuka, aduh sayang banget. Ini untuk nurunin juga kebalik, bikin bingung gitu ya. Door trimnya seperti ini yang sebelah kanan. Atau penumpang, ini juga seperti ini. Di interior belakangnya seperti ini. Dan di depan kursinya sudah ada emboss Nissan-nya guys. Ini bagus ya. Dan dia kayak pakai Alcantara gitu, bukan cuma sekedar kulit atau fabric. Di sini juga pakai Alcantara dan kulit, jahitan asli. Dan di pengaturan sudah Nissan OS terbaru, nanti juga akan diimplementasikan ke mobil-mobil lain. Ya. Nah. Terus ini ada ruang penyimpanan gini. Review. Ini ada kamera untuk belakang dashcam. Hazardnya di atas, ada SOS juga, ada lampu. Wah ini gede banget sun visornya. Wah ini sampai ujung guys. Puas banget nih cewek-cewek yang ngaca ya. AC-nya begini, pokoknya overall desainnya seperti ini ya. Ya generic mobil China, kami agak kecewa ya sama desainnya Nissan. Tapi bagusnya ini sudah premium Sun ya. Bagus. Dari sini. Suara mid bass-nya bagus, ada mid bass, ada tweeternya juga. Keren. Overall, gimana menurut para civities desain interior dari Nissan N7 ini? Terus mau komentar. Tapi untuk membuka ini masih bisa ya, manual. Sudah soft opening, bagus. Oh ya, joknya pasti sudah elektrik semua. Ini sudah ada elektrik, mau ada preset juga bisa tuh. Mau heated, ventilated juga ada, massage juga ada. Untuk yang preset juga ada, memory set. Jadi bagus. Oke. Overall, speknya juga cukup menarik. Menurut kami ini bisa menjadi penantang serius kalau masuk ke Indonesia. Yes, apalagi dengan kesuksesan BYD Seal di Indonesia, artinya sedan masih banyak penggemarnya. Yang penting bisa irit, hemat, dan punya performa tinggi. Ya seperti si Nissan N7 ini, di mana dia disematkan baterai sebesar 73 kWh, bertenaga 272 PS dan 305 Nm dengan range tembus 625 km secara penghitungan CLTC. Cocok nih untuk menghadang BYD Seal di Indonesia. Dan in term of kecanggihan, mobil ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan BYD Seal. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan NOA atau Navigate on Autopilot. Karena mobil ini sudah disupport dengan fitur autonomous driving yang mana baru di-ban sebenarnya, maka diganti dengan Navigate on Autopilot. Di mana mobil ini sudah bisa menggunakan sistem navigasinya untuk menjadikan ADAS. Nih kita bisa lihat ya, dia bisa belok sendiri, mengarahkan sendiri, pindah jalur ketika misalnya ada roadworks atau segala macam untuk keamanan sang pengemudi dan jalur tercepat ketika berkendara. Dan misalnya kita bisa ngendalin jalur ya, pindah jalur kalau misalnya tiba-tiba jalurnya melambat atau kita harus exit, ini dia benar-benar bisa. Dan bahkan yang lebih kerennya lagi, kalau misalnya tiba-tiba ada truk yang menghalangi dan tiba-tiba menghalangin kita main pindah jalur aja, dia bisa otomatis pindah jalur. Dan nih kita bisa lihat ya, wah, dia bisa demi keselamatan dan dia bisa mengurangi kecepatan tanpa tidak menekan gas atau mengintervensi setir sama sekali. Jadi canggih banget. Oke, itu dia Nissan N7. Menurut kami pilihan warnanya keren-keren ya. Ada yang mirip banget sama Serena yang ada di Indonesia juga. Ini juga banyak banget warna, ada yang warna pink juga kayak gitu. Bagus banget. Dan ada Frontier yang mana ada a touch of lampu X-Force di situ. Iya kan, mirip banget kan? Berlapisnya terus kayak tarikan garis lampu kanan kirinya tuh mirip. Jadi memang Nissan sama Mitsubishi masih dekat sekali. Mungkin teknologi PHEV-nya si Nissan itu yang dipakai di Frontier mengambil dari Mitsubishi Triton gitu ya. Kami nggak tahu, belum ada detailnya. Oke, gimana menurut para civities? Mana dari line up yang dipajang Nissan di Auto Shanghai ini yang cocok masuk ke Indonesia? Apakah ini bisa? Karena menurut kami ini bisa menjadi penantang serius BYD Seal dengan speknya yang dia miliki dan juga desain sedannya. Terbukti BYD Seal masih bisa laku kok di Indonesia. Orang cuma nggak mau beli sedan tuh karena mahal aja, pajaknya juga mahal. Tapi kalau mobil listrik kan bisa murah. So, terus komentar ya. Menurut kalian masuk apa enggak?
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt Indonesia. Dan kalau kalian tertarik untuk meminang Nissan yang sudah dijual di Indonesia, bisa live kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.